Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nafsu ini dan tentaranya tadi menghalangi kepada kita. Pertama-tama yang dihalanginya agar kita ini jangan bertobat. Nah, Kaina dulu tobat itu. Dan tobat itu sulit. Tobat itu sulit. Kalau kita menghindari satu dosa itu sulit, lebih sulit lagi tobat dari dosa itu. Jadi mau ada anggapan toh, gawi jadul dosa kena nyaman aja tobat. Ini logika yang salah. Mujanabatul ma'asi ashalu minat taubah. Menjauhi dosa itu lebih mudah daripada tobat terhadap dosa itu. Jadi jangan menganggap penting. Kayaknya nyaman aja tobat. Tobat itu lebih sulit daripada menjauhi dosa saat ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi halangan pertama yang dihalangi oleh nafsu dan tentaranya ini adalah dengan tobat ini. Kita dahulu banyak kada sembahyang. Sekian tahun, sekian puluh tahun sembahyang kadang-kadang kada. Nah, begitu kita tobat kepada Allah, nah kita diwajibkan mengqadha sembahyang yang kita tinggalkan itu. Coba kita bayangkan betapa sulitnya. 10 tahun kita sudah mulai akil balik, 15 tahun umur kita. Sekarang umur 40 tahun, berarti berapa tahun? 25 tahun. Tobat. 25 tahun ini sembahyang kita kadang-kadang sembahyang. Kita diwajibkan menghitung seapik mungkin. Diwajibkan menghitung sewajib mungkin. Diwajibkan kita menghitung sehari ini kira-kira aku ada sembahyang nyata pang 2. Nah 2 sehari kali 25 tahun. Kalau kita ingin tobat, kita diwajibkan mengqadha itu, mengqadha. Dan mengqadhanya ini pauran, segera. Nah ini halangan yang pertama. Mudah ke tobat itu jar nafsu kan kaina aja tobat itu. Kaina aja tobat. Makin kaina makin banyak hutang kita. Nah yang kedua, halangan tobat ini adalah tobat daripada menzalim, menganiaya makhluk. Kita pernah menganiaya orang dengan tidak benar, melukai orang, menyakiti orang. Ini menganiaya. Nah kalau kita tobat, kita dituntut untuk meminta halal kepadanya. Minta halal. Nah, ini kada gampang minta halal ini. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau memberikan contoh. Begitu beliau mendekati masa beliau di dalam dunia ini, beliau pernah berpidato di Masjid Nabawi itu. Nah, antara lain maksud pidato beliau itu adalah bahwa sahabat-sahabat yang pernah kusakiti, sahabat-sahabatku yang pernah kupukul, sahabat-sahabat yang pernah kuganggu, sekarang aku, kata Rasulullah, minta ampun, minta halal. Kalau kalian tidak mau memberi halal, memberi ampun kepadaku, silahkan balas sekarang ini di tempat ini. Nah, ini satu contoh pemimpin. Nah, Rasulullah SAW, beliau mengatakan demikian. Nah, hendaknya orang ampeh jadi bupati, kayak itu mestinya. Apalagi ampeh jadi presiden, para habis masa presiden. Mesti di televisi pidato.
Kalau hendak selamat nih, wahai seluruh rakyatku, siapa ada yang merasa terzalimi, siapa ada yang merasa ku aniaya, aku minta maaf, minta halal. Kalau minta ganti rugi silahkan datang kepadaku. Nah umpamanya, orang kan wani juga datang ke sana, kita mendatangilah ke sana. Walaupun kita ini terzalimi, lampu rancak pajak itu terzalimi. Kenapa? Duitnya banyak, bahan bakarnya kita banyak, semua lengkap di Kalimantan nih. Tapi lampu rancak pajak, pembagian keuangan kada adil, terzalimi. Tapi kita kadang akan menuntut itu. Kalau minta halal kita halalkan aja, cuma kada wani minta halal. Nah, tokoh-tokoh kita itu macam Nabi kita langsung di hadapan sahabat, siapa yang pernah aku tampiling ya Nabi, aku minta halal, tampiling aku kalau kada mahalalkan. Dan ada sahabat yang berdiri, ya sahabat, wahai Rasulullah, pian pernah memukul ulun. Nah, padahal ulun kada salah. Silahkan pukul ya Nabi. Berdiri sahabat tadi nak memukul Nabi. Waktu pian pukul, wahai Rasulullah, ulun kada berbaju, pian harus pacul baju. Nah, jadi sahabat tadi. Sahabat lain ini bingung, waninya ini lawan Nabi kita. Nabi kita lepas baju. Nah, jadi Nabi pukul. Akhirnya sahabat ini bukan memukul, tapi menciumi tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tobat daripada zalim makhluk ini minta halal. Sulit itu. At-taubah min akhdhil malil haram, tobat daripada mengambil harta haram. Tobatnya apa? Radduhu ila maliki, mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Ini halangan, rintangan oleh seseorang yang sudah mulai berjalan menuju jalan yang diridai Allah. Orang dahulu bermodal 100 juta. Duitnya duit kada halal. Pol dibukanya toko berdagang. 20 tahun berdagang, dari modal 100 juta tadi sekarang jadi 2 miliar. Nukar rumah, nukar kendaraan, tokonya sekian buah. Lalu orang ini dapat cahaya petunjuk, mulai ke jalan Allah, sampai di bab tobat, bahwa harus mengembalikan seluruh harta yang haram itu. Maka asal modalnya haram. Bila modal haram, seluruh bunga-bunganya, kembang-kembangnya, cabang-cabangnya jadi haram. Nah, sangguplah keluar dari harta itu. Rumah ini nukar duit itu juga, kendaraan nukar duit itu juga, toko nang ada duit itu juga. Semuaan dari hasil itu. Nah, kalau hendak tobat, dia harus keluar telanjang daripada itu. Kecuali pakaian yang menutup auratnya. Nah, sangguplah ini tobat nih. Ini halangannya, halangan yang dilaluinya. Orang yang bekerja di pekerjaan haram, bekerja di mana misalnya, di pabrik minuman keras, atau orang ini bekerja sebagai pekerja di tempat-tempat karaoke, tempat-tempat maksiat, gajinya sekian juta setiap bulan, dia harus melepaskan pekerjaannya itu. Nah, sangguplah ini. Ini halangannya orang menuju ke jalan Allah ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.